Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Devi Nurul Hidayah dan Sandra Sri Ambarwati akan mempresentasikan makalah kami mengenai rukun iman ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah bagian kedua. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab pedoman bagi umat manusia sebagai penuntun selama hidup di dunia hingga hari kiamat. Pokok ajaran yang terdapat pada kitab suci Al-Quran berisi tentang akidah atau tauhid, hukum-hukum syariat dan muamalat. Sebagian isinya menghapus hukum-hukum syariat yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah dan tauhid. Akidah adalah tauhid atau keyakinan dengan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hendaknya tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua ada ibadah dan muamalah. Manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Selain beribadah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan manusia lain. Untuk itu, Allah mengatur hubungan antar manusia dalam Al-Quran yang disebut muamalah. Yang ketiga, hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Yang keempat ada sejarah. Banyak diceritakan kisah para sahabat yang memiliki akhlak baik, senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan begitu pula sebaliknya, supaya manusia bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang kelima ada akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Figur yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab kepribadian beliau bersumber langsung pada Al-Quran. Dengan mengikuti akhlak Rasulullah, seorang muslim akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan jauh dari akhlak tercela. Yang keenam, ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk kemudian dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Terima kasih Kak Sandra. Saya lanjutkan. Pesan yang terkandung dalam Al-Quran adalah memelihara rukun Islam, berbuat baik dan mencegah kemungkaran, berinfak di jalan Allah, tidak pelit namun juga tidak berlebihan, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, menghalalkan yang dihalalkan Allah dan mengharamkan yang diharamkan Allah, jujur dan memenuhi perjanjian, melakukan ibadah sholat. Umat Islam harus unggul, mempersiapkan diri melawan musuh dan bersabar serta tabah saat tertimpa musibah. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam yaitu sebagai Al-Furqan atau pemisah, Al-Ashifa atau sebagai obat, Al-Huda sebagai petunjuk, dan Al-Mau'izah sebagai nasihat. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus, menjelaskan kepribadian manusia, merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran memantapkan iman, tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan, menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu ada 4. Yang pertama, ilmu tauhid, membahas pengokohan keyakinan dalam agama Islam sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan. Sebagai ilmu sejarah Islam, mengandung banyak ilmu sejarah dari masa terbentuknya manusia hingga berjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ilmu hukum,
membahas hukum pernikahan, warisan, zakat, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ilmu pendidikan Islam. Dalam Al-Quran menjadi salah satu sumber utama untuk mempelajari Islam. Yang kedua, terdapat ilmu pengetahuan lainnya yang ada pada Al-Quran seperti ilmu biologi atau astronomi. Kedudukan Al-Quran yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sebagai sumber ilmu dan referensi utama dari penentuan hukum-hukum dalam agama Islam. Yang ketiga, Al-Quran sebagai acuan dalam pedoman hidup seluruh manusia, sehingga seluruh masalah yang dihadapi oleh manusia harus diselesaikan sesuai tuntunan Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran sebagai acuan kebenaran yang abadi dan terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Yang kelima, Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang keenam, Al-Quran sebagai kitab berita dan kabar, yaitu kabar yang dibawa oleh Rasulullah untuk disebarkan kepada manusia. Demikian presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.